Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Vietnam mulai lancarkan cara licik jelang laga. Jelang hadapi Cina, Indra Syafri puas dengan performa Timnas U20. Justin Hubner kirim sinyal bahaya untuk Vietnam. Pernyataan wonderkid Timnas buat pemain Vietnam terdiam. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia kini memang diperkuat beberapa naturalisasi dari pemain keturunan. Hadirnya sederet nama ini lantas membuat pemain Vietnam memberikan respon. Namun respon pemain Golden Star Warriors justru tidak respect. Misalnya ketika Dodo Imang yang menyebut skuad Garuda rasa Belanda. Dan terbaru bek Vietnam Bui Hoang Viet Ang menyampaikan pandangan bahwa naturalisasi yang dimiliki Timnas Indonesia tidak kuat sebab mereka dianggap jarang tampil di klub. Vietnam memang kerap melancarkan kritikan-kritikan yang mengundang emosi jelang menghadapi Timnas Indonesia sebagai bentuk strategi untuk meruntuhkan mental pemain. Namun cara ini tak lagi berfungsi di era Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengeluarkan pernyataan mengejutkan menjelang laga kontra Vietnam. Dia mengaku tidak bisa menjamin 100% tim Garuda bisa meraih kemenangan. Pernyataan Sintayong itu muncul dalam unggahan akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana arsitek berpaspor Korea Selatan itu beralasan ada banyak pemain Timnas Indonesia yang harus menjalani perjalanan jauh dari Eropa ke Indonesia. Sikap pesimis yang dinyatakan STY pun menjadi buah bibir. Akan tetapi bukan STY namanya jika tak memiliki kejutan. STY juga kerap merendah diri, namun saat pembuktian, Timnas justru selalu membuat kejutan-kejutan yang tak terduga. Seperti halnya Timnas sempat membuat repot tim sekelas Australia dan mencetak 1 gol ke gawang Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas membutuhkan dukungan maksimal supporter saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret mendatang. Ia menjelaskan sejarah duel melawan Vietnam selama ini selalu sengit, baik laga kandang maupun tandang. Sehingga dukungan supporter sangat dibutuhkan untuk pertandingan tersebut. Lebih lanjut, dia menjelaskan kemenangan wajib didapat untuk menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Berselang 5 hari selepas laga kandang, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Vietnam yaitu Stadion Nasional Mai Ding guna melakoni pertandingan tandang pada Selasa 26 Maret. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan bahwa anak asuhnya terus mengalami perkembangan positif pada pemusatan latihan yang dilaksanakan di Jakarta. Sebelum berkumpul lagi melakoni pemusatan latihan pada Maret ini, skuad Garuda Nusantara telah melakoni sejumlah partai uji coba. Pada Februari silam, Timnas Indonesia U20 arahan Indra Syafri bermain imbang 0-0 dengan tim Korea Selatan yakni Suwon FC di Stadion Madia, Jakarta. Menuju sepasang laga uji coba melawan Cina, Indra Syafri menyebut anak asuhnya telah mengalami peningkatan. Secara khusus, Indra Syafri juga menyoroti penampilan 3 pemain asal klub luar negeri yang kini tergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Mereka adalah Dylan Yabran dari SV Bergij Gladbach 09, Aras Dermawan dari UD Longrons, dan Marcelinus Amaola juga dari UD Longrons. Jelang pertemuan Indonesia dan Vietnam, beberapa saiwar mulai dikirimkan dari kedua tim. Kapten Vietnam Do Hung Dung bahkan mengirimkan sindiran yang cukup keras untuk skuad Garuda. Dung menyebut bahwa pasukan Sintayong bermain tak kompak dan tidak punya gaya bermain yang jelas. Menanggapi pernyataan tersebut, Hoki Caraka meminta Dung membuktikan ucapannya di lapangan nanti. Apalagi kedua tim akan sama-sama bertarung habis-habisan demi membawa pulang kemenangan dari laga ini. Menurutnya hal tersebut lebih adil dan bermanfaat daripada saling berbalas sindiran. Dia juga siap meladeni permainan lawan saat mendapatkan kesempatan bermain. Pemain yang saat ini berseragam PSS Sleman ini melanjutkan bahwa skuad Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya. Beberapa pemain keturunan akan bergabung dan bersama-sama memberikan kontribusi untuk Timnas. Menurutnya kondisi ini membuat dia semakin bersemangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim merah putih.
JIZ dan Nathan Joaon adalah pemain baru yang dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Bahkan mereka berdua telah tiba dan bergabung dengan pemain lainnya yang dipanggil ke skuad timnas. Terkait kehadiran dua pemain itu, Witan menilai mereka akan memberikan yang terbaik. Sementara itu, beberapa waktu lalu, JIZ mengungkapkan tidak sabar ingin membela timnas Indonesia. J mengungkapkan bagaimana perasaan menonton pertandingan Indonesia yang mengaku bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu yang membuat back Venezia FC itu sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia. Tim berjulukan Garuda itu bakal menghadapi Vietnam dalam 2 leg. Diprediksi JIZ akan melakoni debutnya di leg pertama bersama timnas. Sebuah tekad diapungkan Justin Hubner jelang menghadapi Vietnam. Pemain bertahan timnas Indonesia itu menegaskan targetnya untuk meraih kemenangan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Hubner mengaku senang kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain Cerezo Osaka tersebut memastikan tak akan menyia-nyiakan kesempatan dan membawa timnya meraih kemenangan pada laga kontra Vietnam. Hubner sendiri juga sadar bahwa tekad mereka meraih kemenangan tak akan mudah. Pasalnya, Vietnam dipastikan mengusung tekad menuntaskan dendam setelah dikalahkan skuad Garuda pada Piala Asia 2023 lalu. Namun pemain berusia 20 tahun ini mengaku tak risau dan tetap mengincar kemenangan pada pertandingan ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia pada 21 dan 26 Maret. Dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil, Sintayong banyak memanggil wajah baru seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, JIZ, dan Nathan Joaon. Terkait banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad Garuda, Jan Aldi Riekering merasa cukup kecewa. Pelatih asal Belanda ini mengatakan bahwa perkembangan timnas Indonesia selalu diikuti. Selama mengikuti, dia menyatakan Indonesia memiliki pemain lokal yang tak kalah bagus dengan keturunan. Pelatih Dewa tersebut mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri, lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth education. Jan Oli berpikir ini adalah tantangan terbesar di sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, agenda timnas Indonesia untuk event yang akan datang cukup padat, baik itu timnas senior maupun timnas di segala kelompok umur. Hamdan Hamidan membawa kabar gembira mengenai pemain keturunan Indonesia atau diaspora. Alhamdulillah, kepres terkait permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Etsy Margono dan beberapa anak kewarganegaraan ganda terbatas yang telat memilih telah keluar. Semoga mereka bisa segera disumpah. Tulis Hamdan di Instagram pribadinya. Kabar ini sangat menguntungkan timnas sebab skuad STY baru saja kehilangan kiper andalannya Ernaldo Ari akibat cedera. Meski terlambat untuk memperkuat timnas senior, setidaknya Sirus bisa dimainkan bersama timnas U23 di ajang Piala Asia U23 mendatang.